Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Saljanata, nomor BP 19041129 dari kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sel bakteri. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu bakteri. Bakteri berasal dari kata bakterian yang artinya batang kecil. Bakteri merupakan organisme bersel satu atau uniseluler. Bakteri tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan struktur sel bakteri. Meskipun ukurannya lebih besar dari virus, kita tetap tidak bisa melihatnya secara langsung. Lalu, seperti apakah bentuk struktur tubuh bakteri itu? Maka kita perhatikan gambar tersebut. Bagian terluar bakteri dilindungi oleh dinding sel. Adanya dinding sel yang disusun oleh peptidoglikan yang menyebabkan sel bakteri menjadi kaku. Di bawah dinding sel masih terdapat pelindung, yaitu membran sel atau membran plasma yang memiliki peran penting dalam mengendalikan transport zat menuju ke dalam dan keluar sel. Berikutnya, lapisan tambahan berupa kapsul. Tetapi tidak semua bakteri dilindungi oleh kapsul. Adapun fungsi kapsul selain sebagai pelindung dari fagositosis, juga berperan sebagai pelindung dari kondisi lingkungan, seperti radiasi, kekeringan, maupun senyawa kimia. Selanjutnya, bagian cair dari dalam sel, yaitu sitoplasma. Hampir 80% sitoplasma bakteri tersusun dari air. Selain mengandung nutrisi, di dalam sitoplasma terdapat nukleoid dan ribosom. Sebagai organisme prokariot, struktur inti sel pada bakteri berbeda dengan struktur sel eukariotik. Inti sel pada bakteri tidak diselubungi oleh membran inti. Kromosom bakteri berbentuk sirkuler atau seperti lingkaran, terletak memadat pada suatu area dalam sitoplasma yang disebut nukleot. Kromosom membawa informasi sifat utama yang diperlukan oleh sel, seperti bentuk sel, kemampuan metabolisme, dan lain-lain. Pada sel bakteri juga terdapat ribosom, sama seperti organisme lainnya, tetapi ukurannya lebih kecil dibandingkan ribosom pada sel eukariotik. Ribosom berfungsi dalam proses sintesis protein. Selanjutnya, pili atau fimbriae, yaitu struktur yang melekat pada membran sel, berupa benang mirip flagel, tetapi lebih pendek dan lebih tipis. Fungsinya adalah sebagai pelekatan. Ada juga fungsi khusus dalam pertukaran materi genetik melalui proses konjugasi. Berikutnya, struktur seperti benang tersusun atas protein berbeda dengan pili sebagai alat pelekatan, yaitu flagel. Flagel berfungsi sebagai alat gerak bagi bakteri. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari sel bakteri. Pada umumnya, bakteri dibagi menjadi 3 golongan besar berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu ada kokus. Kokus adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada mikrokokus jika kecil dan tunggal. Yang kedua diplokokus jika berganda dua-dua. Yang ketiga ada tetrakokus jika bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar. Yang keempat sarcina jika bergelombol berbentuk kubus. Yang kelima staphylococcus jika bergelombol. Yang keenam yaitu streptococcus jika bergandengan membentuk rantai. Yang kedua ada bacillus. Bacillus merupakan kelompok bakteri yang terbentuk batang atau silinder dan mempunyai variasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada diplobacillus jika bergandengan dua-dua. Yang kedua streptobacillus jika bergandengan membentuk rantai. Yang ketiga ada spiral atau spirillum, adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan mempunyai variasi sebagai berikut. Yang pertama vibrio, yaitu berbentuk koma jika lengkungan kurang dari setengah lingkaran. Yang kedua spiral, jika lengkung lebih setengah lingkaran. Yang ketiga spinok HT jika lengkungan membentuk struktur yang fleksibel.